Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Anggi Gunawan, NPM 2140 10117. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis tentang berkembang di tempat kerja digital, sosial, dan seluler. Poin pertama yaitu sukses dengan abad ke-21. Teknologi dengan cepat mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi. Robot, otomatisasi, dan kecerdasan buatan atau AI secara radikal membentuk kembali dan bahkan menghancurkan banyak pekerjaan di masa depan. Pekerjaan akan membutuhkan komunikasi, pengelolaan orang, kreativitas, dan pengetahuan khusus. Di bagian strip 1 ini memiliki beberapa poin. Poin pertama, communication skill and career success. Keterampilan komunikasi dan kesuksesan karir. Ketika persaingan sangat ketat, komunikator yang sangat baik segera menonjol. Dalam satu survei terbaru tentang posting pekerjaan, komunikasi tertulis dan lisan menempati urutan pertama di antara 5 atribut yang paling diinginkan dalam pencari kerja. Di depan manajemen, kepemimpinan, pemecahan masalah, dan keterampilan kerja tim. Kemampuan Anda untuk berkomunikasi merupakan batu loncatan menuju peluang kerja yang besar. Poin kedua, why communication and other social skill matter. Mengapa komunikasi dan keterampilan sosial lainnya penting? Dalam ekonomi berbasis informasi, pengusaha mencari karyawan yang siap kerja dengan berbagai keterampilan dan tingkat pengetahuan yang tinggi di bidangnya. Para peneliti memperingatkan bahwa untuk menjadi sukses, pekerja membutuhkan keterampilan penting. Kemudian poin selanjutnya, employers want professionalism. Pengusaha atau perusahaan menginginkan profesionalisme. Tidak semua pencari kerja menyadari harapan pimpinan atau pemilik perusahaan, bahkan yang paling mendasar sekalipun. Di beberapa wilayah Amerika Serikat yang hancur akibat krisis opioid, pabrik-pabrik berjuang untuk mengisi lowongan dengan kandidat yang dapat lulus tes narkoba. Selain pengetahuan teknis, pimpinan masa depan mengharapkan kita untuk menunjukkan profesionalisme dan memiliki apa yang disebut soft skill, people skill, atau emotional intelligence. Kemudian poin selanjutnya, the economic benefit of your college education. Manfaat ekonomi pendidikan perguruan tinggi. Ketika biaya kuliah meningkat tajam dan mahasiswa meningkat, kita mungkin bertanya-tanya apakah kuliah masih merupakan investasi yang baik. Mencari dan mengasah skill kita itu akan sangat berguna bagi masa depan kita. Karena ketika kita sudah memiliki dasar, maka untuk mempelajari atau mengerjakan sesuatu bidang yang akan kita hadapi nanti itu akan sangat memudahkan. Kemudian poin selanjutnya yaitu meeting the challenge of the information age workplace. Memenuhi tantangan tempat kerja era informasi.
Sebagai pebisnis dan sebagai komunikator bisnis, kita akan terpengaruh oleh banyak tren. Beberapa dari tren ini termasuk teknologi baru yang mengganggu ekspektasi, ketersediaan sepanjang waktu, dan kerja tim. Kemudian selanjutnya bagian 1 street 2 yaitu berlatih mendengarkan aktif. Pengusaha terkenal Amerika Malcolm Porus menulis, seni percakapan terletak pada mendengarkan. Di zaman yang bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi, mendengarkan adalah keterampilan kepemimpinan yang penting. Kita mungkin berpikir bahwa semua orang tahu cara mendengarkan. Sebagian besar dari kita percaya bahwa mendengarkan adalah respon otomatis terhadap kebisingan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendengar yang baik menjadi manajer yang baik. Kenyataannya, pendengar yang baik mencapai kesuksesan di semua tahap karir mereka. Mendengarkan secara aktif dan empati ketika kita dengan tulus berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain adalah bentuk mendengarkan yang paling efektif. Pada bagian 1 strip 2 ini memiliki 2 poin. Poin pertama yaitu mengidentifikasi hambatan untuk mendengarkan secara efektif atau identifying barriers to effective listening. Ada beberapa hambatan yang terdapat di bagian ini. Yang pertama, hambatan fisik. Kita tidak dapat mendengarkan jika kita tidak dapat mendengar apa yang dikatakan. Fisik hambatan termasuk cacat pendengaran, akustik yang buruk, dan lingkungan yang bising juga sulit untuk mendengarkan jika Anda atau kita sakit, lelah, atau tidak nyaman. Kemudian ada hambatan psikologis. Setiap orang membawa ke dalam proses komunikasi seperangkat nilai budaya, etika, dan pribadi yang unik masing-masing. Dari kita memiliki gagasan tentang apa yang benar dan apa yang penting. Jika ide-ide lain bertentangan dengan pemikiran kita yang telah terbentuk sebelumnya, kita cenderung mengabaikan pembicara dan dengan demikian gagal menerima pesan mereka. Selanjutnya ada masalah bahasa. Kata-kata yang tidak dikenal dapat merusak proses komunikasi karena mereka tidak memiliki arti bagi penerima. Selain itu, kata-kata yang syarat emosi atau bermuatan dapat berdampak buruk pada pendengaran. Kemudian ada gangguan non-verbal. Banyak dari kita merasa sulit untuk mendengarkan jika pembicara berbeda dari apa yang kita anggap biasa. Pakaian atau cara bicara yang tidak biasa. Kemudian ada kecepatan berpikir, memasukkan perhatian, dan lainnya. Poin selanjutnya yaitu building powerful listening skill. Membangun keterampilan mendengarkan yang kuat. Pendengar yang baik di tempat kerja harus ingat bahwa tujuan mereka adalah mendengarkan dengan seksama dan memahami apa yang dikatakan sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Rekomendasi berikut akan membantu kita menjadi pendengar yang aktif dan efektif. Yang pertama yaitu berhenti berbicara. Jika Anda adalah tipe orang yang suka mengobrol dan mendominasi percakapan, cobalah untuk menghentikan kebiasaan tersebut dengan membiarkan orang lain berbicara tanpa menyela. Kemudian, kontrol lingkungan mendengarkan. Bila memungkinkan, hapus pesaing terdengar, tutup jendela atau pintu, matikan TV dan smartphone, dan jauhi orang yang berisik.
Selanjutnya, mengadopsi sikap empatik. Mendengarkan secara efektif membutuhkan empati, kemampuan untuk memahami perspektif orang lain dan secara emosional menanggapi pengalaman mereka, berharap untuk belajar sesuatu dengan mendengarkan. Kemudian, membedakan fakta dan opini, memanfaatkan jeda waktu, dengarkan yang tersirat, dan validasi emosi. Ambil catatan yang selektif, dan memberikan umpan balik yang mendorong. Biarkan pembicara tahu bahwa Anda mendengarkan, menganggukkan kepala, dan menjaga kotak mata. Ajukan pertanyaan, klarifikasi pada waktu yang tepat. Kemudian selanjutnya bagian 1 strip 3, yaitu berkomunikasi secara non-verbal. Memahami pesan seringkali melibatkan lebih dari sekedar mendengarkan kata-kata yang diucapkan. Isyarat nonverbal pada kenyataannya dapat berbicara lebih keras daripada kata-kata. Isyarat ini termasuk kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, waktu, ruang, wilayah, dan penampilan. Komunikasi nonverbal mencakup semua pesan yang tidak tertulis dan tidak terucapkan, baik disengaja maupun tidak. Kemudian pada bagian 1 strip 3 ini memiliki 4 poin, yaitu yang pertama, your body sends silent message. Tubuh Anda mengirim pesan diam. Psikolog dan filsuf Paul Watzlawick terkenal mengatakan bahwa kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Dengan kata lain, tidak mungkin untuk tidak berkomunikasi. Ini berarti bahwa setiap perilaku mengirimkan pesan meskipun kita tidak menggunakan kata-kata. Misal melalui kontak mata, raut wajah, postur, dan gestur. Poin selanjutnya yaitu time, space, and territory send silent message. Waktu, ruang, dan wilayah mengirim pesan senyap. Selain pesan nonverbal yang dikirimkan oleh tubuh kita, 3 elemen eksternal menyampaikan informasi dalam proses komunikasi, yaitu waktu, ruang, dan wilayah. Waktu. Bagaimana kita menyusun dan menggunakan waktu memberitahu pengamat tentang kepribadian dan sikap kita. Misal ketika Warren Buffett, industrialis, investor, dan filantropis memberi seorang pengunjung sebuah wawancara yang ekstensif, dia menandakan rasa hormatnya, minatnya, dan persetujuannya terhadap pengunjung atau topik yang akan dibahas. Di sisi lain, ketika seorang rekan kerja 2 kali datang terlambat untuk rapat, itu bisa berarti bahwa rapat tersebut memiliki prioritas rendah dalam pandangannya. Kemudian poin yang ketiga yaitu penampilan mengirim pesan diam. A friend sends silent message. Sama seperti penampilan pribadi seorang individu, penampilan fisik, dokumen bisnis mentransmisikan pesan nonverbal langsung dan penting. Idealnya pesan-pesan ini harus enak dipandang. Selanjutnya, mastering nonverbal skills atau poin yang keempat. Menguasai keterampilan nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat melebihi kata-kata dalam cara mempengaruhi bagaimana orang lain memandang kita. Kita dapat memanfaatkan kekuatan pesan diam dengan meninjau. Tips berikut untuk meningkatkan keterampilan komunikasi nonverbal. Pertama, dengan cara bangun dan pertahankan kotak mata. Kemudian gunakan postur untuk menunjukkan minat kita, mengurangi atau menghilangkan hambatan fisik, tingkatkan keterampilan decoding kita,
selidiki untuk informasi lebih lanjut, dan tafsirkan makna nonverbal dalam konteks atau menafsirkan. Lakukan penilaian nonverbal hanya jika kita memahami situasi atau budaya. Kemudian kita beralih pada bagian 1 strip 4, memahami budaya dan komunikasi. Ketika komunikator berbagi budaya yang sama, memahami makna verbal dan non-verbal dari sebuah pesan bisa jadi sulit. Ketika budaya yang berbeda bersatu, kepekaan dan keterampilan khusus diperlukan. Budaya dapat didefinisikan sebagai sistem nilai, sifat, moral, dan kebiasaan yang kompleks yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat. Dalam bagian 1 strip 4 ini memiliki 7 poin penting yang akan saya sampaikan. Poin pertama, high and low konteks tinggi dan rendah. Konteks mungkin merupakan dimensi budaya yang paling penting dan juga yang paling sulit untuk didefinisikan. Dalam model yang dikembangkan oleh antropologi budaya Edward Hall, konteks mengacu pada rangsangan lingkungan dan atau suasana yang melingkupi suatu peristiwa. Komunikator dalam budaya konteks tinggi seperti Cina, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah lebih tepatnya, berasumsi bahwa pendengar tidak memerlukan banyak informasi latar belakang. Kemudian pada poin yang kedua, individualism and collectivism. Individualisme dan kolektivisme. Sikap kemandirian dan kebebasan dari kontrol menjadi ciri individualisme. Anggota budaya konteks rendah, khususnya Amerika Utara, cenderung menghargai individualisme. Mereka percaya bahwa inisiatif dan penegasan diri menghasilkan pencapaian pribadi. Budaya itu kompleks tentu saja dan tidak dapat dijadikan sebagai sepenuhnya individualistis atau berorientasi kelompok. Untuk memperumit hal-hal, perbedaan kelompok mungkin berkurang dari waktu ke waktu. Misalnya, orang Amerika keturunan Eropa umumnya cukup individualistis, sedangkan orang Amerika kurang begitu, dan orang Amerika dengan warisan Latin atau Hispanik lebih dekat ke dimensi yang berpusat pada kelompok. Kemudian poin yang ketiga yaitu orientasi waktu, time orientation. Persepsi waktu dan penggunaannya dipelajari secara budaya. Dalam beberapa budaya, waktu dirasakan secara beruntun. Dalam budaya lain, misal sebagai besar orang Asia atau Amerika Selatan, waktu dapat dianggap sebagai sumber daya yang tidak terbatas untuk dinikmati. Itu terbuka dari fleksibel. Ini didefinisikan oleh Hall sebagai waktu polikronik atau time. Waktu dipandang sebagai berlimpah dan linier. Hubungan lebih penting daripada tugas. Orang-orang dalam budaya barat yang monoton dapat menjadwalkan janji temu dengan interval 15 hingga 30 menit. Kemudian poin selanjutnya yaitu power distance. Salah satu elemen penting dari budaya adalah jarak kekuasaan. Yang pertama kali diperkenalkan oleh psikolog sosial berpengaruh Gerd Hofstede. Indeks jarak kekuasaan mengukur bagaimana orang-orang dalam masyarakat yang berbeda mengatasi ketidaksetaraan. Dengan kata lain, bagaimana mereka berhubungan dengan individu yang lebih kuat.
Seperti yang mungkin sudah kita duga, di sebagian besar budaya barat, orang lain lebih santai tentang status sosial dan penampilan kekuasaan. Penghormatan umumnya tidak diberikan kepada individu hanya karena kekayaan, posisi, senioritas, atau usia mereka. Namun, dalam banyak budaya Asia, karakteristik ini penting. Struktur manajemen top-down yang tetap memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat, tetapi juga mencegah bawahan berbicara karena takut atau mengundurkan diri. Kata para peneliti, keheningan karyawan bisa mahal. Kemudian poin yang kelima yaitu gaya komunikasi atau communication style. Orang-orang dalam budaya konteks rendah dan tinggi cenderung berkomunikasi secara berbeda. Orang-orang dengan kata-kata. Bagi orang Amerika dan Jerman, misalnya, kata-kata sangat penting, terutama dalam kontak dan negosiasi. Orang-orang dalam budaya konteks tinggi di sisi lain lebih menekankan pada konteks sekitarnya daripada kata-kata yang menggambarkan negosiasi. Dalam gaya komunikasi, orang Amerika Utara menghargai keterus-terangan, curiga dari penghindaran, dan ketidakpercayaan orang yang mereka anggap memiliki agenda tersembunyi atau bermain kartu. Kemudian poin yang selanjutnya atau yang keenam yaitu teknologi and social media effect, pengaruh teknologi dan sosial media. Sedikit yang akan mempertanyakan keterhubungan dan jaringan yang disediakan oleh media sosial dan teknologi komunikasi saat ini. Dengan sumber daya minimal, komunikator dapat berinteraksi secara instan, melintasi jarak yang sangat jauh dengan audiens yang lebih besar dan lebih bervariasi daripada sebelumnya. Kemudian poin yang terakhir yaitu teknologi dan social media effect intercultural communication. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan penulisannya. Pada bagian ini sedikit yang akan mempertanyakan keterhubungan dan jaringan yang disediakan oleh media sosial dan teknologi komunikasi saat ini. Dengan sumber daya minimal, komunikator dapat berinteraksi secara instan, melintasi jarak yang sangat jauh dengan audiens yang lebih besar dan lebih bervariasi daripada sebelumnya. Pengetahuan tentang simbolisme warna lintas budaya sangat diperlukan bagi desainer agar mereka tidak melakukan kesalahan budaya. Pertimbangkan bahwa kuning warna dengan konotasi yang umumnya positif dalam budaya barat, tetapi juga mewakili kepemimpinan berarti keberanian di Jepang. Orange, warna khas istana kerajaan Belanda, melambangkan panen dan musim gugur di Amerika Utara dan Eropa. Demikian juga di Asia. Orange adalah warna keberuntungan, namun di Timur Tengah, orange menandakan duka dan kehilangan. Kita masuk pada bagian 1 strip 5, yaitu memastikan efektivitas antar budaya. Menyadari budaya kita sendiri dan perbedaannya dengan orang lain adalah langkah pertama dalam mempelajari keterampilan antar budaya. Langkah lain melibatkan mengenali hambatan untuk akomodasi antar budaya dan berusaha untuk mengatasinya. Pada bagian ini memiliki 6 poin penting. Yang pertama, avoiding extreme and stereotyping, atau menghindari etnosentrisme dan stereotip. Proses pemahaman dan interaksi yang berhasil dengan orang-orang dari budaya lain sering terhambat oleh 2 hambatan, yaitu etnosentrisme dan stereotip. Namun hambatan ini dapat diatasi dengan mengembangkan toleransi dan empati.
dua alat bantu komunikasi yang kuat dan efektif. Stereotip. Persepsi kita tentang budaya lain terkadang menyebabkan kita membentuk stereotip tentang sekelompok orang. Stereotip adalah persepsi yang terlalu disederhanakan dan kaku tentang pola atau karakteristik perilaku yang diterapkan secara tidak kritis pada kelompok. Misal, orang Swiss bekerja keras, efisien, dan rapi, orang Jerman formal, pendiam, dan blak-blakan, dan lainnya. Kemudian, pada poin selanjutnya yaitu successful oral communication with intercultural audience. Komunikasi lisan yang berhasil dengan audiens antar budaya. Saat Anda melakukan percakapan dengan seseorang dari budaya lain, Anda dapat mengurangi kesalahpahaman dengan mengutip tips berikut. Menggunakan bahasa yang sederhana. Berbicara perlahan dan ucapkan dengan jelas. Mendorong umpan balik yang akurat. Atau ajukan pertanyaan menyelidik. Dan dorong pendengar untuk memparafrasekan apa yang Anda katakan. Sering memeriksa pemahaman, amati pesan mata, menerima kesalahan, mendengarkan tanpa menyela, tersenyum bila perlu. Tindak lanjuti secara tertulis. Setelah percakapan atau negosiasi lisan, konfirmasikan hasil dan kesepakatan dengan pesan tertulis. Kemudian pada poin ketiga, yaitu successful written communication with intercultural audience. Komunikasi tertulis yang berhasil dengan audiens antar budaya. Saat kita menulis surat kepada seseorang dari budaya yang berbeda, kita dapat meningkatkan peluang untuk dipahami dengan mengikuti saran berikut. Yang pertama, pertimbangkan gaya dan konvensi lokal. Amati judul dan peringkat. Sewa penerjemah. Gunakan kalimat pendek dan paragraf. Gunakan kalimat pendek dan paragraf pendek. Hindari ambiguitas dan mengutip nomor dengan hati-hati. Kemudian pada poin yang keempat, yaitu growing workforce diversity. Tumbuh keragaman tenaga kerja. Sementara perusahaan-perusahaan Amerika Utara memperluas operasi global dan beradaptasi dengan berbagai pasar berkembang, tenaga kerja domestik juga menjadi lebih beragam. Keberagaman ini memiliki banyak dimensi: ras, suku, usia, agama, jenis kelamin, kebangsaan, dan lainnya. Saat ini orang berkulit putih Saat ini orang kulit berwarna atau individu dengan warisan Afrika, Latin atau Hispanik, Asia atau pribumi Amerika sudah mencakup 39% dari populasi US. Proyeksi baru menunjukkan bahwa 2045 akan menjadi tahun ketika komunitas kulit berwarna akan memiliki mayoritas penduduk Amerika sekitar sebesar 50%. Apa arti semua perubahan ini bagi kita? Sederhananya, pekerjaan kita mungkin mengharuskan kita untuk berinteraksi dengan rekan kerja dan pelanggan dari seluruh dunia. Kita perlu bekerja sama dengan individu dan tim. Terlebih lagi, rekan kerja kita mungkin berbeda dari kita dalam ras, etnis, jenis kelamin, usia, dan cara lain. Kemudian, poin yang kelima, yaitu memahami manfaat keragaman di tempat kerja. Understanding the benefits of diversity at work. Ketika masyarakat dan tenaga kerja menjadi lebih beragam, komunikasi yang berhasil di antara berbagai kelompok identitas membawa keuntungan yang berbeda dalam 3 bidang, yaitu konsumen, tim kerja, dan bisnis. Konsumen ingin berurusan dengan perusahaan yang menghormati nilai-nilai mereka dan terlihat seperti mereka. Tim kerja
pakar kepemimpinan setuju bahwa keragaman meningkatkan kreativitas karena tim inklusif membawa perspektif baru ke meja, menghasilkan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang lebih baik. Kemudian bisnis organisasi secara bertahap menyadari bahwa inklusivitas adalah strategi dasar yang penting untuk meningkatkan pendapatan, melibatkan karyawan, dan memacu inovasi. Kemudian pada poin yang terakhir, yaitu berkomunikasi di tempat kerja yang beragam, communication in diverse workplace. Penerimaan dan harmoni tidak terjadi secara otomatis ketika orang-orang yang berbeda bekerja sama. Ini berarti bahwa organisasi harus berkomitmen terhadap keragaman. Dimanfaatkan secara efektif, keragaman dan inklusi dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong perusahaan menuju kesuksesan. Sekian pemaparan materi mengenai materi yang ada pada unit 1 ini, yaitu tentang berkembang di tempat kerja, digital, sosial, dan seluler. Mohon maaf bila ada perkataan dan materi yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.